لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirul kiram wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal hadiru sidang Jumat rahimakumullah. Pada memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah untuk menunaikan salat Jumat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya di dalam suasana Idul Fitri ini, khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin bila ada ucapan, perlakuan atau tingkah laku khatib kepada hadirin sidang Jumat rahimakumullah menyinggung, menyakiti atau ucapan dan perlakuan yang tidak berkenan. Sekali lagi khatib menyatakan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ampunan Allah senantiasa meliputi dan memenuhi diri kita semuanya. Karena apa? Karena orang yang sudah menunaikan puasa itu, di antaranya adalah hikmah yang paling penting adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan Allah kepada yang melakukan ibadah puasa, baik itu mansoma ketika siangnya berpuasa maupun malamnya, mankoma berdiri mendirikan ibadah-ibadah sholat yang disunnahkan di malamnya. InsyaAllah akan menyertai ampunan Allah itu kepada kita semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu ketika datang menghadap Allah itu hanya terbagi kepada dua golongan, yaitu yang pertama man syakulat mawajinhu bahwa fi isyatir rajah, orang yang berat timbangan kebaikannya, sungguh dia ada di dalam keriduan
Allah Subhanahu wa taala. Wa man hufat, dan sebaliknya orang yang ringan daripada timbangan kebaikannya itu, sungguh dia tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu apa itu hawiyah? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi apabila kita timbangan kebaikan berupa amal soleh kita ringan, kemudian tidak ada bonus pengurangan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, amal-amal perbuatan kita, maka sungguh merugilah kita. Oleh karena itu, maka beruntunglah orang yang keluar dari bulan Ramadan, karena di samping amal perbuatan solehnya meningkat timbangannya, juga yang tidak kalah penting adalah gufirolahu, diampuni oleh Allah. Artinya timbangan kesalahannya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama di Indonesia mengatakan pada ujung bulan Ramadan itu mengatakan minal aidin wal faidin. Kita ini kembali kepada asal usul kejadian kita, yaitu fitrah bersih, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung, di mana di dalam Al-Quran dikatakan, maka orang-orang yang telah melaksanakan amal kebaikan seperti puasa, maka baginya adalah ajrun, pahala ghairu mamnun, yang tidak ada batasnya. Itulah yang disebut dengan minal aidin wal faidin. Kembalinya kita kepada asal usul kejadian kita, kebersihan diri kita yang tidak punya dosa apa. Dan beruntungnya kita mendapatkan ampunan Allah berupa dihindarkannya dari siksa api neraka, insyaallah kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan minal aidin wal faidin, atau di dalam bahasa Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah, semoga Allah menerima puasa kita, saum kita, tahajud kita, tarawih kita, zakat kita. Maka ketika itulah kita mendapatkan keberuntungan yang tiada terhingga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu kalladzi, janganlah wala takunu kalladzi, janganlah kamu menjadi seperti perempuan pemintal benang. Kemudian setelah benang itu dipintal dengan kuat, kemudian dia urai dengan seolah-olah tidak dia lakukan pemintalan tersebut. Terus seterusnya begitu. Allah mengingatkan kepada umat manusia, kepada orang-orang beriman, agar manusia itu senantiasa menjaga konsistensi, menjaga istiqomah apa yang telah dilakukannya berupa ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, kata Nabi, ketika manusia keluar dari bulan Ramadan itu adalah kal yaum waladathu ummuh, bagaikan dia itu keluar dari perut ibunya. Setiap anak kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita sudah menunaikan ibadah dengan susah payah di bulan Ramadan, maka pertahankanlah keistiqomahan kita. Maka Allah mengingatkan, wala takunu kallati naqadat bujlaha min ba'di quwwati angkasa. Janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan pemintal benang. Kemudian benang setelah dipintal dengan kuat, dia ulur dengan mudahnya.
Artinya setelah kita beribadah dengan susah payah, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah di bulan Ramadan, kita batalkan kembali kesucian kita itu. Kita kotori dengan hal-hal perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghadlaha min ba'di quwwati angkasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan agar bagaimana menjaga konsistensi, menjaga keistiqomahan kita yang telah dilakukan, yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti setelah Idul Fitri itu dengan puasa 6 hari, maka dia seolah-olah telah berpuasa sepanjang tahun, seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun. Bagaimana perhitungannya? Di dalam Al-Quran dikatakan man jaa bil hasanati, siapa orang yang datang dengan kebaikan, falahu asyru mislah, maka bagi orang tersebut adalah 10 kebaikan dari apa yang ia lakukan. Kalaulah kita melakukan puasa 6 hari selama di bulan Syawal, 6 kali 10 artinya adalah 60. Kemudian puasa kita di bulan Ramadan sebulan 29 atau 30 hari, 30 kali 6 sama dengan 300. Maka puasa kita sama dengan 360 hari. Kenapa? Karena di dalam kalender Hijriah puasa itu 29 atau 30 hari. Sederhananya kalender Hijriah itu 6 kali 29 ditambah 6 kali 30 hari sama dengan 354 hari. 354 hari itu persis dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari setelah Idul Fitri, tepatnya di bulan Syawal, maka baginya adalah pahalanya dikali 10. Jadi 36 hari dikali 10 sama dengan 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, maka khatib mengajak kepada para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demi menjaga konsistensi, keistiqomahan kita melakukan amal kebaikan yang telah dilakukan di bulan Ramadan dengan susah payah, maka janganlah jadi seperti kita ini wanita-wanita pemintal benang. Setelah digulung kemudian diulur kembali. Tetapi harus kita pertahankan, harus kita tingkatkan sesuai namanya Syawal. Syawal artinya adalah peningkatan. Maka peningkatan yang paling praktis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Menurut ahli fikih ada yang mengatakan idealnya berturut-turut. Tetapi mengingat situasi kondisi apalagi di negara kita sibuk melakukan silaturahmi, menerima tamu yang mererot setiap hari datang kepada kita, atau kita mendatangi saudara-saudara famili kita, maka tidak elok apabila kita memamerkan ibadah kita itu. Karena itu kita fleksibel, kita meninggalkan dulu sementara karena kita
sedang sibuk melakukan silaturahmi atau sibuk menerima tamu. Yang penting kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu tandanya adalah menjaga dan keistiqomahan ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan agar tidak sia-sia atau dikembalikan kepada titik nolnya kembali. Oleh karena itu, maka sidang Jumat rahimakumullah khatib mengajak kepada para hadirin, marilah kita laksanakan anjuran Rasulullah itu dengan cara berpuasa di bulan Syawal ini selama 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal, baik berturut-turut ataupun disesuaikan dengan kondisi keadaan kita, maka kata Rasulullah sama nilainya dengan kita puasa sepanjang tahun. Ibarat sholat qobliyah ba'diyah, sholat yang mengiringi ibadah wajib, maka puasa Syawal adalah seperti itulah fungsinya. Fungsinya adalah untuk menyempurnakan ibadah wajib kita, yaitu puasa Ramadan. Seperti halnya puasa qobliyah, sholat qobliyah ba'diyah untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Barangkali ketika kita sholat fardu berjamaah itu imamnya asal goblek, tidak tumaninah, bacaannya baru Maliki Yaumiddin telah ruku, disempurnakan dengan apa? Dengan sholat qobliyah ba'diyah. Puasa kita sempurnakan, barangkali ada yang kurang pada waktu bulan Ramadan, yaitu dengan bulan Syawal selama 6 hari. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirul kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas syami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.